Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial Termux untuk pemula. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara install Termux. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial Termux. Lebih tepatnya adalah membahas tentang perintah-perintah dasar Termux atau perintah-perintah dasar Linux. Baik, kita langsung saja pada pembahasan. Seperti yang kita ketahui, Termux adalah sebuah aplikasi untuk menjalankan sel. Sel itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah program yang mengambil perintah kita dari keyboard dan mengirimkannya ke sistem operasi untuk dijalankan. Kalau kita pernah melihat terminal atau konsol, kalau di Windows itu CMD atau command prompt, Termux ini hampir sama dengan itu. Jadi fungsi Termux ini hampir sama dengan command prompt yang ada di Windows itu. Gunanya untuk menjalankan perintah yang kita ketikkan untuk diproses oleh sistem. Pada video kali ini kita akan menggunakan program Shellbash. Bash itu sendiri adalah kepanjangan dari Born Again Shell. Dan hampir semua distribusi Linux seperti Fedora, Ubuntu, dan lain-lain akan default ke Shellbash ini. Dan untuk pertama-tama, coba perhatikan tanda dolar yang ada di Termux. Tanda dolar ini adalah tanda pengguna normal yang menggunakan Shellbash. Dan pada distribusi Linux yang lain seperti Fedora, Ubuntu, dan Kali Linux, dan lain-lain, itu mempunyai tanda pengguna yang berbeda juga, tergantung dari pada saat kita melakukan proses instalasi tadi. Tapi pada Termux ini tanda pengguna normalnya adalah tanda dolar tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada perintah yang pertama, yaitu perintah date, atau dalam bahasa Indonesianya itu tanggal, date. Perintah date ini adalah untuk menampilkan format tanggal secara lengkap mulai dari hari, tanggal, jam, dan tahun. Setelah kita ketikkan date, kita tekan enter, maka di sini sistem akan menampilkan rincian waktu secara rinci, mulai dari hari, bulan, tanggal, jam, menit, detik, dan di daerah mana kita, serta tahun. Di sini tertulis hari Senin, tanggal 1 November, jam 8:20, menit 1 detik, waktu Indonesia bagian Barat, tahun 2021. Dan perintah date ini adalah untuk menampilkan format tanggal secara lengkap. Lalu kita lanjut pada perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah who am I, atau di dalam bahasa Indonesianya itu siapa saya. Perintah ini untuk menampilkan siapa kita saat kita menggunakan Termux atau Linux. Seperti kita berbicara dengan teman kita, pasti teman kita yang kita ajak berbicara tersebut akan mengenali kita. Begitu juga dengan sistem. Sistem yang kita ajak untuk berkomunikasi pasti akan mengenali kita dengan nama atau ID yang dibuat secara otomatis oleh sistem itu sendiri.
atau dengan nama yang sengaja kita buat. Nama yang sengaja kita buat ini biasanya kita masukkan pada saat proses instalasi pada PC atau laptop kita. Nah, maka akan nama yang akan dikenali oleh sistem tersebut sendiri bisa kita tuliskan. Setelah itu, coba setelah kita ketikkan UMI, kita tekan enter. Maka di sini akan terlihat ID saya atau sistem mengenali saya sebagai U0_A172. Kalau di HP kalian masing-masing mungkin akan berbeda namanya atau mempunyai kesamaan ID dengan ID saya. Itu tergantung dari sistem Termux sendiri itu ingin memberikan kita ID yang sama atau yang berbeda setiap pengguna. Lalu perintah yang selanjutnya adalah perintah echo. Perintah echo ini gunanya adalah untuk mencetak argumen ke layar. Dan biasanya perintah echo ini disusul dengan argumen teks yang sengaja kita tuliskan. Seperti contoh echo spasi hello world. Lalu kita tekan enter. Maka di sini sistem akan menampilkan hello world ke layar tanpa ada tulisan echo-nya. Karena perintah echo tersendiri gunanya hanya untuk menampilkan argumen teks setelah echo itu ke layar. Lalu perintah yang selanjutnya adalah perintah termux strip setup strip storage. Perintah ini gunanya untuk mengakses SD card yang ada di HP kita. Apabila kita mempunyai beberapa file di dalam SD card kita seperti script atau kode-kode program yang ingin kita jalankan di Termux, maka kita perlu mengakses SD card tersebut dengan cara mengetikkan perintah termux setup storage ini. Maka kita tekan enter. Lalu loading. Di sini keluar jendela pop-up yang meminta izin kita untuk mengakses SD card yang kita miliki. Kita izinkan. Maka SD card yang berada di dalam HP kita bisa kita akses melalui Termux ini. Lalu kita lanjut perintah selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu bahwa segala sesuatu di Linux adalah file. Nanti kita akan paham kalau kita sering menggunakan Linux, mengapa Linux ini menganggap semua yang ada di dalam sistemnya adalah file. Tapi untuk saat ini cukup pahami hal ini saja gitu. Dan setiap file di dalam suatu sistem diatur dalam pohon direktori hierarkis. Dan untuk menampilkan susunan file yang disusun di dalam pohon direktori hierarkis, kita bisa ketikkan perintah tree. Bagi teman-teman yang belum menginstal paket
perintah tree ini bisa dengan cara mengetikkan perintah pkg install tree. Di sini loading, sedang proses penginstalan. Kita tunggu sebentar. Prosesnya sudah selesai. Nah, kita lanjut pada pembahasan. Jadi untuk menampilkan susunan daftar file dalam susunan pohon direktori hierarkis, kita bisa mengetikkan perintah tree tersebut, tree, atau yang di dalam bahasa Indonesia itu artinya pohon. Kita ketikkan tree, lalu kita tekan enter. Maka di sini akan menampilkan susunan file dalam susunan pohon direktori hierarkis. Jadi pohon direktori hierarkis kira-kira seperti inilah gambarannya. Di sini ada folder storage, dan di dalam folder storage itu ada beberapa folder seperti DCIM, folder downloads, folder eksternal 1, folder movie, musik, picture, dan sebagainya. Nah, di situ di bawahnya tertera ada 5 direktori dan 3 file. Dan susunan semua sistem komputer biasanya susunan filenya akan dibentuk berdasarkan susunan pohon direktori hierarkis ini. Dan ini adalah contoh susunan pohon direktori hierarkis di dalam Termux. Lalu kita lanjut pada pembahasan. Nah, perlu diketahui lagi bahwa direktori pertama di dalam sistem file itu tepatnya bernama root. Pada direktori root ini memiliki banyak folder dan file. Dan direktori ini bisa kita gunakan untuk menyimpan lebih banyak folder dan file di dalamnya. Lokasi dan direktori ini biasa disebut dengan path atau jalur. Jika kita mempunyai folder bernama home, lalu di dalam folder home itu terdapat folder bernama media, lalu di dalam folder media itu ada folder lagi bernama picture, maka path atau jalur tersebut akan terlihat seperti yang saya tuliskan di sini. Nah, ini adalah bentuk path atau jalur direktori. Dan untuk mengetahui keberadaan kita di dalam sistem, kita cukup ketikkan perintah pwd. PWD ini singkatan dari print working directory. Dan perintah ini gunanya hanya untuk menunjukkan kepada kita di direktori mana kita berada. Kita ketikkan pwd
lalu kita tekan enter, maka di sini kita bisa tahu bahwa kita berada di dalam folder file. Yang folder file tersebut berada di dalam folder files. Kemudian folder files itu berada di dalam folder com.termux. Lalu folder com.termux tersebut berada di dalam folder data. Lalu folder data itu berada di dalam folder data lagi. Lalu folder data tersebut ada di dalam folder root. Jadi untuk pad ini sendiri apabila dimulai dengan garis miring, maka jalur tersebut dimulai dari jalur root. Jadi perintah pwd ini hanya untuk menampilkan keberadaan kita di dalam sistem. Saya rasa video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Insya Allah besok saya sambung lagi dengan perintah-perintah dasar Termux atau Linux yang lain. Untuk itu saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.